Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati seluruh dewan guru serta staf tata usaha. Ya Bapak Ibu, kegiatan kita pada pagi hari ini sebenarnya lanjutan dari pertemuan kita sebelumnya di pendampingan individu 2 kemarin terkait visi misi. Namun sebelum kita masuk pada pembahasan visi misi, Oke, kita lanjut ya. Sebelum kita masuk ke pembahasan visi misi, di sini saya coba sedikit memaparkan tentang budaya positif yang diharapkan pada kurang salah tulis ya. Budaya positif ini budaya positif yang diharapkan pada kurikulum baru Bapak Ibu. Kalau mungkin dulu berbeda dengan yang sekarang, nah memang dalam pembahasan kami di dalam guru penggerak ini ada banyak sekali perubahan-perubahan yang mungkin dulunya kita terapkan dengan cara yang berbeda, kemudian diperbaharui pada program kurikulum Merdeka ini. Tentu harapannya yaitu melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, apa sih budaya-budaya positif itu? Inti dari budaya positif itu ada banyak sekali, kita bisa lihat di depan. Dari yang paling bawah sebelah kanan yaitu perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua posisi kontrol guru, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, segitiga restitusi, motivasi perilaku manusia. Nah, inilah yang akan kita coba bahas pada pagi hari ini tentang nilai-nilai atau apa sih aspek-aspek yang ada pada konsep inti budaya positif itu. Kita bahas dari yang pertama, yaitu pembelajaran paradigma baru. Nah, inilah yang dijalankan sekarang pada kurikulum baru tentang apa sih paradigma yang akan kita jalankan, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru ini merupakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kalau dulu mungkin kita masih ingat bahwa pembelajaran itu sifatnya teacher center atau berpusat pada guru. Hanya guru yang punya peran penuh dalam proses pembelajaran. Guru hanya menjelaskan tanpa melibatkan siswa atau murid atau bahkan melibatkan orang tua. Nah, itu yang akan dirubah pada kurikulum baru ini dengan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi. Apa sih berdiferensiasi? Mungkin sudah disinggung juga pada pertemuan kita pada KKB beberapa hari yang lalu. Berdiferensiasi itu artinya melibatkan murid dalam setiap kegiatan pembelajaran, termasuk melakukan yang namanya asesmen awal untuk mengetahui kemampuan siswa. Jadi di dalam pembelajaran di kelas itu kita harus mengetahui dulu anak itu sukanya belajar yang model seperti apa. Karena setiap anak itu punya kemampuan berbeda-beda. Ada yang sukanya belajar dengan menonton video, ada yang sukanya dengan praktek langsung, ada yang hobinya memang mendengarkan. Nah, di sini yang dimaksud berdiferensiasi tadi itu ketika kita melakukan proses pembelajaran, kita fasilitasi semua. Kita kelompokkan mana anak yang suka video, mana anak yang suka mendengarkan, mana anak yang suka mempraktek langsung. Itu salah satu contoh pembelajaran yang berdiferensiasi. Kemudian cara yang kedua, mungkin
di sekolah kita karena internet itu tidak terlalu lancar, boleh menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengkelompokkan anak yang sudah berkembang, mulai berkembang, kemudian yang sudah berkembang. Mungkin kita ambil contoh misalnya di kelas 1. Di kelas 1 itu ternyata ada murid yang sudah berkembang, pengetahuannya sedikit jauh dengan teman-temannya. Nah itu kita harus fasilitasi. Misalnya anak tersebut kita berikan mungkin tugas yang lebih tinggi dibandingkan teman yang lainnya. Seperti itu. Kalau misalnya kita samakan misalnya pengetahuan, misalnya pembelajarannya, misalnya si A ini kemampuannya sudah berkembang, si B baru berkembang, kita samakan tugasnya. Sebenarnya itu bukan sifat dari pembelajaran berdiferensiasi. Karena kita tidak memfasilitasi anak untuk belajar sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Nah tentu pembelajaran berdiferensiasi ini harapannya yaitu untuk mencapai dimensi-dimensi yang ada pada profil pelajar Pancasila seperti bertakwa, berkebenaran global, bergotong royong, kreatif dan seterusnya. Itu harapannya dalam pembelajaran paradigma baru ini. Kemudian kita lanjut. Nah mungkin ini adalah contoh-contoh miskonsepsi antara pembelajaran zaman dulu sama pembelajaran zaman sekarang. Kalau zaman dulu mungkin kita menganggap bahwa guru itu punya kontrol penuh terhadap murid, guru yang mengontrol sepenuhnya. Padahal yang punya kontrol terhadap diri seseorang itu yaitu diri dia sendiri. Anak itu punya kontrol sendiri pada dirinya. Mungkin kita punya gambaran bahwa pernah kok saya mengontrol murid, saya mengatur dia mau. Mungkin dia mau karena pada saat itu memang dia memberikan kesempatan untuk dirinya dikontrol. Tapi ada suatu waktu misalnya ketika anak tidak mau dikontrol, dampaknya apa? Emosi yang muncul. Kemudian yang terjadi pertengkaran. Bahkan di tingkat yang lebih tinggi terjadi yang namanya perkelahian atau bahkan murid berani melawan gurunya. Itu salah satu contoh posisi kontrol kita ya. Jadi yang bisa mengontrol diri kita itu sebenarnya diri kita sendiri. Anggap misalnya kita pada saat mengepalkan tangan, kemudian ada teman kita yang mencoba untuk merayu kita membuka kanan kita, tentu kita punya pilihan yang bahwa saya tidak akan mau membuka kanan saya. Itu salah satu contoh posisi kontrol kita. Jadi yang bisa mengontrol diri kita sendiri sebenarnya diri kita sendiri, termasuk anak. Anak itu sebenarnya tidak bisa kita kontrol. Misalnya kita maunya seperti ini, anak maunya seperti ini. Mungkin misalnya anak pengennya main bola, kita pengennya main voli. Ketika kita paksakan ke situ, mungkin anak mau melakukan, tapi apakah dia melakukan dengan sepenuh hati, itu kuncinya. Ketika misalnya anak tidak mau melakukan dengan sepenuh hati, intinya pasti materi itu tidak bisa tersampaikan. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif itu misalnya bahwa kita mengarahkan anak bahwa belajar di sekolah itu tujuannya agar kamu bisa membanggakan orang tua. Padahal belajar anak ke sekolah itu tujuannya untuk keperluan dia sendiri, untuk meningkatkan kompetensi anak itu sendiri. Jadi tidak semua budaya-budaya positif yang kita berikan kepada anak itu tepat sasaran sebenarnya. Kemudian yang kedua, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat pengakuan. Nah ini paling sering. Kita bilang ke anak, ayo belajar. Kalau kamu nggak belajar, kasihan orang tuamu di rumah sudah banting tulang dan sebagainya. Itu ilusi yang dulu kita gunakan. Padahal kembali lagi bahwa pendidikan anak itu bukan untuk hubungannya dengan pekerjaan orang tua. Pendidikan anak itu betul-betul kita berikan ilmu kepada anak untuk perkembangan anak itu sendiri. Jadi jangan dikaitkan dengan kegiatan pekerjaan orang tua dan sebagainya. Akhirnya dia merasa apa? Ketika misalnya dia gagal, dampaknya apa? Akan memikirkan keberhasilan orang tua. Saya gagal belajar, nanti orang tua saya bagaimana? Intinya itu. Dia merasa bahwa kalau saya gagal, orang tua saya nanti jadi apa? Seperti itu. Jadi jangan dikaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang tidak ada kaitan dengan pembelajaran di sekolah. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Itu teori-teori zaman dulu yang kita masih gunakan mungkin ya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini tentang stimulus respon, teori kontrol dan pandangan tentang dunia. Mungkin zaman dulu kita masih cenderung menggunakan yang namanya stimulus respon tentang dunia ini ya. Kita menyadari bahwa zaman dulu itu
realitas kebutuhan kita itu sama semua. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya kan? Dulu mungkin kita berpikir seperti itu, orang harus sama dengan saya. Kalau tidak sama, saya buat kelompok sendiri. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Jadi melihat orang lain itu dari sisi buruknya. Kemudian kita tidak mau mencoba untuk mempelajari apa maksud dari dia berperilaku seperti itu. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Padahal yang bisa mengontrol diri saya sendiri adalah diri saya, tidak boleh diganggu oleh orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Misalnya ketika kita memberitahu anak bahwa belajar itu sangat penting, kemudian dia tidak mau belajar, maka opsi yang kita ambil adalah memaksa. Itu zaman dulu. Nah, sebenarnya ada teori-teori baru yang coba diterapkan pada kurikulum yang baru ini, yaitu bahwa realitas kebutuhan kita itu berbeda. Anak-anak itu kebutuhannya berbeda-beda, tidak sama semua. Contohnya misalnya ada anak yang suka olahraga, ada anak yang suka matematika. Jadi punya kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Mungkin kita ingat kemarin pada saat matematika KG itu bahwa angka 6 ketika dibuat seperti ini, orang bisa berbeda-beda dalam melihat. Ada yang melihat bahwa itu angka 9, angka 9 yang terbalik. Ada yang melihat bahwa itu angka 6 yang terbalik. Bahkan ada yang melihat bahwa itu seperti obat nyamuk. Jadi anak-anak itu seperti itu ya, Bapak Ibu punya pandangan yang berbeda-beda. Mungkin pada saat kita menjelaskan maksudnya apa, bisa jadi anak-anak itu nangkapnya juga berbeda-beda. Jadi ketika dia salah mungkin dalam menangkap, ya tujuan kita yang tadi meluruskan, menuntun dan seterusnya. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan, entah itu perilaku negatif maupun positif, pasti ada tujuannya. Entah itu tujuan karena ingin kesenangan dan lain sebagainya, atau tujuan karena ingin menguji orang lain ya. Kemudian yang selanjutnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi ini tadi kembali ke materi yang awal bahwa yang bisa mengontrol diri kita sepenuhnya adalah diri kita sendiri. Kemudian yang selanjutnya berkolaborasi, model berpikir. Nah ini perbandingan zaman dulu mungkin dengan yang sekarang. Kalau dulu mungkin kita ingat di tahun 80-an atau 90-an ada istilah pembelajaran dengan nilai denim atau gimana dulu ya. Atau kalau di kurikulum 2013 ada istilah KKN. Siapa yang peringkat 1 dia yang menang, peringkat 25 kalah. Akhirnya apa? Pada saat itu kita hanya berlomba-lomba mencari nilai tertinggi, tidak berlomba-lomba memperbaiki cara belajar, karakter dan sebagainya. Nah, di teori yang baru ini yang akan diterapkan di kurikulum Merdeka lebih cenderung pada berpikir bahwa semuanya bisa menang. Anak yang mungkin urutannya mungkin agak di bawah itu masih bisa berkembang. Kita tidak berpikir bahwa ketika anak peringkatnya di 20 itu sudah kalah. Tidak kayak zaman dulu, hanya dipatok pada KKN, tidak dilihat dari sisi yang lain bahwa setiap anak itu punya kemampuan yang berbeda-beda. Kemudian yang selanjutnya, nilai-nilai kebajikan universal. Inilah nilai-nilai yang kita harapkan ada pada anak, bukan hanya sekedar angka. Kalau dari segi profil pelajar Pancasila jelas dimensinya ada 6. Nah ini ditambah dengan pendidikan dasar yaitu tentang toleransi, rasa hormat. Nah kebijakan universal ini artinya secara umum, tidak berpatokan pada satu agama saja atau berpatokan pada satu suku saja. Misalnya kalau dari segi agama semua siswa harus sholat, padahal di dalam situ bisa saja ada agama yang berbeda. Atau misalnya semua siswa kalau dalam segi agama itu harus mengikuti tata krama dalam adat istiadat, padahal di dalam kelas bisa saja ada istiadat yang berbeda. Nah makanya disebut sebagai nilai-nilai kebajikan universal secara umum, tidak berpatok pada satu agama atau suku atau bahkan ras. Itu yang diharapkan pada kurikulum kita yang baru ini. Jangan sampai arahnya hanya mementingkan satu kelompok saja atau satu agama saja ya, harus mencakup semua agama. Kemudian apa sih kebutuhan dasar manusia? Jadi perilaku negatif dan positif pasti ada tujuannya. Di sini dikatakan bahwa seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah
Ada 4 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu. Yang pertama yaitu ada 6. Yang pertama 5, yang bertahan hidup. Kebutuhan dasar manusia yang pertama itu bertahan hidup. Bertahan hidup dalam apa? Makan, mencari uang, kemudian apa lagi? Bekerja. Nah, itu yang disebut kebutuhan kebutuhan dasar manusia. Kemudian kebutuhan yang kedua apa? Penguasaan. Ingin menguasai sesuatu. Kemudian yang ketiga, kasih sayang. Manusia itu punya keinginan untuk disayang, dihormati. Begitu juga siswa kita Bapak Ibu. Kemudian kebebasan. Jadi semua manusia itu pasti pengen ada rasa bebas. Mungkin misalnya contohnya kita ketika bekerja secara terus menerus dalam 1 tahun, pasti ada rasa jenuhnya. Kemudian pengen merasakan yang namanya liburan, bebas dari pekerjaan. Kemudian kesenangan. Kesenangan itu ada banyak cara. Setiap manusia punya cara menyenangkan dirinya dengan cara yang berbeda-beda. Ini 5 kebutuhan dasar. Nah, motivasi perilaku manusia. Ada 2 pembagian motivasi manusia. Yang pertama motivasi ekstrinsik dan yang kedua motivasi intrinsik. Yang kita harapkan sebenarnya ada pada diri anak itu yang ini. Dia melakukan sesuatu baik itu buruk maupun baik, betul-betul dari dalam dirinya, bukan karena dipaksa. Mungkin kita selama ini dari tahun, mungkin di zaman dulu itu lebih cenderung setiap anak ketika terlambat datang ke sekolah kasih hukuman. Kemudian setelah dikasih hukuman, dia mau tuh berubah, tidak terlambat lagi. Tapi itu hanya dalam bentuk jangka pendek. Bisa jadi pada saat misalnya kita tidak memberikan hukuman, apakah dia mau untuk tidak terlambat lagi? Jadi hukuman itu betul-betul berasal dari luar dari diri si anak itu sendiri. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Mungkin selama ini kita bilang, kamu belajar yang rajin ya, nanti saya kasih hadiah. Nah, itu salah satu bentuk motivasi ekstrinsik. Nah, di kurikulum baru ini, yang 2 ini ingin dihilangkan. Kenapa? Misalnya ketika kita memberikan hadiah kepada anak di dalam kelas, kemudian pada pembelajaran berikutnya tidak kita kasih hadiah, ada kemungkinan yang terjadi anak itu motivasi belajarnya menurun. Karena tadi dia pengen belajar bukan karena keinginannya sendiri, karena ada sesuatu, entah itu karena takut pada peraturan atau hukuman. Yang kedua karena adanya hadiah atau imbalan, atau misalnya iming-iming, nanti kamu kalau belajar rajin, bapak akan antar jemput kamu ke sekolah. Nah, bagaimana kalau misalnya tiba-tiba dia tidak diantar jemput, yang terjadi apa? Bisa jadi anak itu motivasi belajarnya turun. Nah, yang diharapkan yang ini, motivasi intrinsik. Nah, bagaimana sih caranya agar motivasi intrinsik ini timbul atau muncul pada anak? Ada beberapa langkah yang ditawarkan pada kurikulum baru yang ini, Bapak Ibu. Perhatikan, kita pahami dulu apa bedanya hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Mungkin zaman dulu kita cenderung menggunakan hukuman. Hukuman itu artinya misalnya datang terlambat, usap 20 kali. Padahal hukuman itu tidak pernah ada tercatat di peraturan sekolah bahwa anak yang terlambat hukumannya usap. Jadi hukuman itu ciri-cirinya seketika, sesuai dengan kemauan Bapak Ibu guru. Akhirnya apa? Misalnya ada 20 guru yang bekerja di sekolah ini, masing-masing guru punya hukuman yang berbeda-beda. Dampaknya apa? Anak bingung, sebenarnya ini saya terlambat, seharusnya dihukum atau disuruh pulang? Ya. Kemudian ciri-ciri hukuman yang kedua yaitu sifatnya menyakitkan pada anak. Misalnya rusak 50 kali, 20 kali, ya. Kemudian tidak nyaman untuk murid. Korban tidak mendapatkan keadilan di situ ya. Kemudian
perilaku pasif agresif meningkat. Ketika misalnya kita terlalu terbiasa memberikan hukuman, perilaku anak itu secara tidak langsung akan perilaku agresifnya akan meningkat. Kemudian yang selanjutnya, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Nah ini yang paling bahaya. Ketika misalnya kita berikan hukuman, ternyata dia tidak takut dengan hukuman itu, justru melawan, dampaknya apa? Ribut antara guru dan murid. Ya mudah-mudahan tidak berdampak kepada orang tua. Kalau orang tua tahu, seperti kemarin kasus yang terbaru, kami pada saat pelatihan ada sekolah, orang tuanya ikut campur karena merasa anaknya diberikan hukuman tidak pantas. Akhirnya datang marah-marah ke sekolah. Tidak sesuai. Nah, ketika orang tua datang marah-marah, kita juga tidak punya data bahwa hukuman yang kita terapkan di sekolah harus push up. Karena tadi hukuman itu bersifat dadakan, tiba-tiba. Kemudian ada yang namanya konsekuensi. Konsekuensi itu hukumannya ditentukan. Kalau zaman dulu mungkin ada tuh sistem poin. Anak yang melakukan pelanggaran, setiap anak diberikan poin 100. Setiap kali dia melanggar dikurangi 10. Jadi sudah jelas peraturannya tertulis di sekolah. Kemudian ciri-ciri lainnya yaitu sesuatu harus terjadi. Contohnya misalnya ketika dia melanggar harus terjadi hukuman. Ketika dia terlambat harus ada hukumannya. Kemudian tidak nyaman untuk murid untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin kita ingat dulu bagaimana kita sekolah waktu SD, masih kita ingat kejadian-kejadian ketika kita dihukum oleh guru kita. Waktu SD masih kita ingat sampai sekarang. Nah itulah salah satu ciri bahwa konsekuensi itu berdampak panjang pada si anak itu. Kemudian yang selanjutnya, korban diabaikan. Maksudnya gini, misalnya ada anak 2 berkelahi, yang satu sudah diberikan hukuman yang pelakunya, sementara si korban tidak kita apa-apakan. Kalau di istilah di kepolisian itu ada yang namanya pendampingan, pemulihan karakter. Nah itu kita tidak lakukan kalau di sistem konsekuensi ini. Kita hanya memberikan hukuman pada pelaku, sementara si korban itu tidak kita rehabilitasi misalnya. Ya. Kemudian yang selanjutnya, murid anak dibuat tidak nyaman pada konsekuensi ini. Mungkin karena peraturan itu tidak disepakati secara bersama-sama. Peraturan itu hanya dibuat oleh dewan guru. Anak-anak tidak dilibatkan. Nah, di kurikulum baru ini yang harapannya akan dilakukan di setiap sekolah yang ini, sistem restitusi. Apa itu sistem restitusi? Nanti kita bahas di slide berikutnya lebih lanjut. Tapi inti dari restitusi itu, yang pertama, restitusi itu merupakan pilihan. Jadi kita sama guru bersama-sama, guru sama murid bersama-sama membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Kalau dulu istilahnya peraturan, kalau sekarang kita rubah menjadi keyakinan. Betul-betul keyakinan yang timbul itu berdasarkan apa yang anak mau, bukan apa yang guru mau. Kemudian menguatkan untuk murid ciri-cirinya, kemudian korban mendapatkan ganti, kemudian masalah terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Nah ini yang paling kita harapkan. Kalau dulu mungkin hukum selesai, tapi sekarang ada perilaku yang harus dijalankan dengan cara bertanggung jawab. Misalnya ketika dia mengambil uang temannya, kita beri restitusi kepada dia. Kita sampaikan bahwa bagaimana kalau uangmu diambil. Kemudian yang kedua, apa kira-kira yang bisa kamu lakukan agar teman kamu itu bisa nyaman lagi sama kamu. Nah itu salah satu contoh bentuk restitusi. Berbeda dengan hukuman. Kalau hukuman, ambil uang teman, push up 50 kali, push up 20 kali, atau bersihkan halaman. Nah itu bedanya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Namun konsekuensi ini masih bisa dikatakan sebagai identitas sukses, walaupun arahnya sekarang kita cenderung menggunakan yang namanya restitusi. Kalau hukuman
sudah dikatakan dalam beberapa pertemuan bahwa hukuman itu sebagai identitas gagal, tidak berhasil untuk diterapkan di sekolah. Karena banyak konflik yang terjadi ketika kita menggunakan sistem hukuman. Tidak hanya guru dan anak, guru orang tua juga punya potensi untuk terjadinya konflik di situ. Syukur kalau orang tuanya mungkin tidak sampai membawa ke ranah hukum dan lain sebagainya. Ketika misalnya kita dibawa ke ranah hukum, kemudian kita tidak punya data yang kuat dalam itu tadi, yaitu tidak punya peraturan yang jelas karena hukumannya secara tiba-tiba saja sesuai dengan keinginan gurunya masing-masing, tentu kita tidak punya pembelaan mungkin yang akan kita sampaikan pada pertemuan antara guru mungkin dengan pihak-pihak yang akan coba melerai kita nanti. Nah ini Bapak Ibu 5 posisi kontrol dulu guru, yaitu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, pemantau, teman, dan manajer. 1, 2, 3, dan 4 ini adalah cara-cara yang lama yang mungkin kita paling banyak kita gunakan zaman dulu. Nah di kurikulum yang baru sebenarnya harapannya kita menggunakan sistem manajer tadi. Kita bahas satu persatu. Penghukum itu maksudnya apa? Yang tadi itu, pokoknya ada kesalahan hukum sesuai dengan kemauannya sendiri si guru tadi. Kemudian pembuat rasa bersalah itu ini. Contohnya, ketika anak melakukan malas belajar, kita sampaikan ke anak, "Nak, ayo rajin belajar. Kalau kamu tidak rajin belajar, kasihan orang tuamu di rumah." Itu contohnya. Kemudian yang kedua, pemantau. Pemantau ini cenderung kepada sistem melihat anak ketika dia berbuat salah, langsung lihat nih hukuman sekolah apa. Dipantau terus anak. Setiap perilaku anak dipantau. Ada kesalahan sedikit, oh itu salah itu. Langsung buka lagi peraturan sekolah, panggil, hukum lagi. Kemudian yang ketiga, sistem teman. Nah ini juga paling sering nih, berbicara sama anak seolah-olah seperti teman. Nah, ayo belajar. Nah, kamu ada masalah di sekolah, ada apa seperti ini? Oh aman, nanti Pak Guru yang selesaikan. Nah itu sistem teman itu sering kita lakukan juga. Nah yang terakhir sebenarnya yang diharapkan yaitu sistem manajer. Sistem manajer ini betul-betul melibatkan murid ketika dia berbuat salah, kita ajak diskusi masalah mau apa, kenapa bisa seperti itu, kira-kira bisa diperbaiki atau tidak. Itu yang diharapkan di kurikulum yang baru Bapak Ibu. Nah di sini, kalau zaman dulu kita sebut dengan peraturan kelas atau peraturan sekolah. Di kurikulum yang baru kita menggunakan istilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ciri-cirinya bersifat abstrak, berupa pernyataan universal atau umum, dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja agar mudah diingat, nggak usah banyak-banyak peraturannya, tapi mencakup keseluruhan, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Kemudian semua warga sekolah, warga dilibatkan di sini ya, dilibatkan dalam proses pembuatan keyakinan kelas. Nah ini contoh keyakinan kelas yang mungkin bisa kita, tapi ini masih bisa diperbaiki. Banyak contoh-contoh lain. Misalnya yang pertama, hidup rukun dengan teman. Otomatis sudah mencakup ketika dia kelahi, berarti ada kaitannya dengan ini. Tidak perlu dicantumkan bahwa anak yang berkelahi hukumannya ini. Kemudian bersikap sopan dan menghormati, itu sudah mencakup hormat kepada teman, hormat kepada guru, hormat kepada tamu dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, bersikap jujur. Bersikap jujur ini sudah mencakup juga, kalau menyontek berarti sudah tidak jujur. Selalu dikaitkan ke situ. Misalnya ketika dia datang terlambat, alasannya karena motornya mungkin bocor, setelah di cross check ternyata bukan motornya yang bocor. Nah ini arahnya di sini, bersikap jujur. Kemudian saling tolong menolong sini kita tahu Bapak Ibu sekarang anak-anak itu lebih banyak yang namanya sikap bully. Tidak mau berteman dengan ini, tidak mau berteman sama itu, maunya sama ini aja. Nah ini sudah mencakup sih ketika ada yang mungkin bersikap seperti itu, bisa kita kembalikan lagi apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, bukan keyakinan kelas yang sudah dibuat oleh Bapak Ibu guru, bukan, tapi yang kita sepakati bersama. Kita kembalikan lagi bahwa anak membuat kesepakatan, ya harus konsekuen dengan apa yang mereka buat. Nah, kalau dulu ketika melanggar peraturan,
langsung arahkan ke hukuman. Kalau sekarang misalnya keyakinan kelas, kan di situ tidak disebutkan keyakinan kelas ketika dia melanggar apa hukumannya. Nah, tidak ada hukuman Bapak Ibu, tapi kita menggunakan yang namanya segitiga restitusi ketika mereka melakukan kesalahan. Yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Kalau dulu mungkin kita ketika ada yang terlambat hukum, tapi dia tidak ada proses untuk memperbaiki keterlambatannya itu bagaimana? Hanya sampai sekolah dihukum sudah selesai itu. Nah, ada 3 langkah dalam melakukan segitiga restitusi. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu artinya ketika anak yang terlambat misalnya kita panggil, kenapa kamu bisa terlambat? Kemudian dia pasti memberikan alasan. Oke lah kalau begitu, kamu pasti punya alasan lain kenapa bisa terlambat. Dan setiap orang yang terlambat pasti bisa memperbaiki kesalahannya. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Nah, kembali tadi ketika sudah dia menceritakan semua rangkaian-rangkaian permasalahannya dia, kembalikan pada keyakinan kelas. Dengan cara apa? Kita tanyakan ke anak, coba ingat kembali keyakinan kelas yang sudah kita buat dulu. Apa kira-kira? Apakah sesuai dengan yang kita buat atau tidak dengan perilakumu hari ini? Dia pasti berpikir di situ, mengingat kembali. Oh tidak Pak, saya melanggar keyakinan kita yang ketiga. Saya tidak konsekuen dalam janji saya pada saat membuat keyakinan kelas itu tadi. Jadi kita kembalikan, kita buat mereka berpikir lagi dengan kejadian-kejadian baik yang sebelum dan yang sedang dilakukannya dia. Nah ini ciri-ciri segitiga restitusi. Bagaimana cara menstabilkan? Yang pertama, tidak ada manusia yang sempurna. Kita sampaikan saja ke anak bahwa setiap manusia pasti pernah berbuat salah, termasuk kamu hari ini. Pak Guru juga pasti pernah berbuat salah. Jadi kita netralkan, kita stabilkan identitasnya dia. Jangan sampai dia datang dari awal kita berbicara sampai terakhir dia hanya merasa bersalah terus, tapi tidak kita stabilkan perasaannya. Mungkin kasus yang paling berat dulu saya pernah di SMP ketika ada yang berkelahi sama-sama kuat. Berkelahi, pada saat itu saya bingung bagaimana cara mendamaikan anak ini sama-sama emosi tinggi. Akhirnya apa? Saya suruh bersihkan WC. Ternyata ada cara yang bisa kita terapkan. Pertama, tenangkan dia, kita tanya apa alasannya. Setelah dia tenang, mungkin mulai dia berani berbicara. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Nah, di situ kita tanya apa alasan-alasan dia kenapa bisa melakukan itu, agar dia bisa bercerita dengan tenang dan sampaikan apa alasannya, tidak berbohong. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kita kaitkan lagi dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat secara bersama-sama. Jadi keyakinan kelas ini sebelum kita melakukan segitiga restitusi ini, sebisa mungkin kita buat yang namanya keyakinan kelas. Jadi setiap kelas punya keyakinan kelasnya masing-masing. Nah ini contoh penerapan segitiga restitusi. Kesel banget. Masa aku dikatain tukang fitnah, Pak? Ya aku marah lah. Aku balik ngatain Eka di depan kelas. Kesel banget. Oh begitu. Ya pasti kamu marah dan kesal. Bapak juga akan marah apabila ada yang menuduh Bapak seperti itu. Kemudian pada saat itu kamu mau melakukan apa? Ya saya langsung ngatain Eka, Pak. Kesel banget. Saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu. Pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu kan? Iyalah, masa saya diam saja, Pak? Ya saya bela diri lah. Masa saya dituduh tukang fitnah? Ya wajar lah. Mempertahankan harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak bertindak lebih gegabah lagi. Hanya yang bentak-bentak. Iya, Pak. Untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal. Saya pasti bela diri lah. Ya pasti ya. Tapi kamu memilih untuk tetap bertahan dan bersabar. Kamu memilih untuk tidak berbuat lebih parah lagi kan? Iya. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang bentak-bentak Eka di kelas.
tindakan kamu itu kira-kira sesuai dengan keyakinan kelas atau prinsip kamu tidak? Enggak lah Pak, capek Pak jadi pemarah. Jadi keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya, saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saat itu saya menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak? Menghargai orang lain itu penting buat kamu. Yakin lah Pak. Iya, setuju. Kita harus saling menghargai. Namun, ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah, bukan? Ya, saya bisa lebih proaktif, mulai dengan diri sendiri. Saya bisa jadi lebih sabar, mengambil waktu jeda untuk berpikir mau apa selanjutnya. Kira-kira kamu bersedia memperbaiki masalah ini tidak? Bersedia Pak. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab kali ya Pak. Dan senantiasa proaktif. Iya, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah, bangga bisa bersabar dan menahan diri. Baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belajar apa? Sama siapa? Gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Riko gimana kabarnya? Coba dilakukan dulu bersihnya. Oke. Sudah rapi? Nah, hari ini kita kembali bertemu di pelajaran PJOK. Namun hari ini Bapak akan coba mengajak kalian mengingat kembali tentang apa saja peraturan-peraturan yang ada di kelas kita. Masih ingat apa saja peraturan-peraturannya? Coba ada yang masih ingat? Nah, coba dulu dari ini. Apa sih situ aja? Tidak boleh berkelahi. Riko? Tidak boleh menyontek. Pak Ira? Tidak boleh mengganggu teman saat belajar. Farel? Tidak boleh makan di kelas. Juanda? Tidak boleh main-main. Nah, hari ini kita akan coba sedikit membahas tentang apa sih peraturan kelas, ya? Nah, apa ini keyakinan kelas? Coba perhatikan di depan. Keyakinan kelas itu apa sih? Jadi, keyakinan kelas itu merupakan cara untuk menimbulkan kembali disiplin positif. Apa itu disiplin positif? Melakukan aktivitas yang baik. Jadi disiplin positif itu aktivitasnya yang baik-baik. Kemudian yang didasari oleh motivasi dari dalam diri. Apa itu motivasi dalam diri? Coba Pak Guru mau tanya di sini. Kalau kita belajar di rumah, apakah berdasarkan keinginan sendiri atau disuruh oleh orang tua? Disuruh orang tua.
sholat. Kita mau sholat itu apakah karena kemauan sendiri atau disuruh orang tua? Coba misalnya kalau orang tuanya tidak menyuruh sholat, kira-kira kita sholat enggak? Pasti tidak, karena kita tidak disuruh. Tapi karena misalnya ada yang sholat tanpa disuruh oleh orang tuanya, dia tetap mau sholat, itulah yang disebut sebagai motivasi dari dalam dirinya sendiri, karena kemauannya sendiri, bukan karena paksaan orang lain. Nah, itulah yang disebut sebagai keyakinan kelas. Nanti harapannya begini, misalnya ketika kita habis minum es, ada sampahnya kan? Nah, sampahnya itu sebaiknya dibuang ke tempat sampah atau seperti apa? Dibuang ke tempat sampah itu karena apa? Karena disuruh guru atau karena kemauan sendiri? Nah, itulah yang harus kita perbaiki sekarang. Seharusnya membuang sampah itu berdasarkan dari keinginan kita sendiri. Walaupun gurunya tidak memaksa, tidak menyuruh, tapi tetap yang namanya punya motivasi untuk melakukannya sendiri tanpa disuruh, ya. Coba nanti kalau misalnya di sekolah ini tidak ada guru, berarti sampahnya itu berserakan kan? Karena tidak ada yang menyuruh. Nah, nanti kita ubah yang seperti itu, ya. Oke, jadi berdasarkan kesadaran ini. Perhatikan kembali layar di depan. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan peraturan kelas saja, Kak Guru? Yo, ada yang tahu kenapa harus keyakinan kelas? Dulu itu namanya peraturan kelas. Sekarang kita ganti menjadi keyakinan kelas. Jadi bukan peraturan lagi ya, tapi keyakinan. Tapi pertanyaannya, kenapa? Kalau peraturan aja Pak Guru. Kenapa harus keyakinan? Ayo, coba contoh ini. Nih, perhatikan ya. Nih, mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan helm? Kira-kira orang pakai helm karena pengen selamat atau karena takut sama Pak Polisi, ditilang Pak Polisi? Yang takut ditilang sama Pak Polisi angkat tangan. Yang pakai helm karena pengen selamat. Nah, pasti pilihannya ada dua kan? Antara pengen selamat atau takut sama Pak Polisi. Nah, seharusnya meskipun tidak ada Pak Polisi, kita harus tetap pakai helm. Karena helm itu tujuannya bukan menghindari Pak Polisi, tapi untuk menjaga keselamatan diri kita. Nanti kena binatang, nanti kalau jatuh bisa terbentur, ya kan? Jadi meskipun tidak ada Pak Polisi, kita tetap harus pakai helm, karena itu untuk diri kita sendiri. Nah, itulah yang disebut keyakinan. Kita yakin bahwa dengan memakai helm kita akan selamat, bukan karena harus ada peraturannya dulu harus pakai helm. Kalau tidak pakai helm nanti dirazia atau ditilang. Itu bukan yang seperti itu. Itu bedanya antara peraturan dengan keyakinan. Kalau peraturan biasanya ada sanksinya. Kalau keyakinan itu berdasarkan kemauan diri kita sendiri. Contoh lain misalnya Farel bertengkar dengan Juanda. Contohnya ya, kira-kira apa yang harus dilakukan? Misalnya nih Farel mengambil barangnya Juanda. Apa kira-kira yang harus dilakukan Farel ketika Juanda tahu bahwa Farel yang mengambil barangnya? Meminta maaf. Kira-kira meminta maaf itu berdasarkan kemauannya Farel sendiri atau karena dipaksa oleh Juanda? Seharusnya berdasarkan kemauan Farel sendiri, tanpa dipaksa harus minta maaf. Itulah yang disebut keyakinan. Oke, kita lanjut. Inilah langkah-langkah membuat keyakinan kelas. Tipsnya membuat keyakinan kelas. Yang pertama apa? Coba dibaca, Aira. Pernyataan.
Jadi ketika kita membuat sebuah keyakinan kelas, nggak usah banyak-banyak, nggak usah sampai 1, 2, 3, sampai 20. Cukup 7, 6 aja atau 5. Ya, biar apa? Ayo, biar apa? Biar gampang kita ingat, biar hafal, ya, biar gampang kita jalani, ya. Jadi nggak usah banyak-banyak. Nanti kalau 20 sekali kita nggak ingat juga, lupa kan? Lanjut, Riko. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat Diterapkan. di lingkungan tersebut. Jadi ketika kita membuat keyakinan kelas, buatlah yang kira-kira bisa diterapkan di kelas ini. Jangan misalnya membuat peraturan yang nggak bisa diterapkan di sini. Misalnya kita harus sholat dari maghrib sampai subuh di kelas. Nah itu kan nggak bisa, kan? Karena waktunya terlalu panjang. Sementara kita hanya di sini sampai jam 12 saja. Nanti sholatnya selebihnya di rumah. Jadi buat yang kira-kira bisa kita lakukan di kelas ini aja. Oke, perhatikan di depan. Kembali perhatikan. Nah, ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan ada pada diri kita semua. Nah, siapa di sini yang mau punya sikap kreatif? Siapa di sini yang mau punya sikap rasa hormat, menghormati orang tua? Siapa di sini yang mau punya sikap kerjasama? Kemudian siapa di sini yang mau punya sikap beriman, bertakwa kepada Tuhan? Semuanya pasti mau. Nah, inilah yang disebut nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan ini nanti ada kaitannya dengan keyakinan kelas. Jadi kita yakin bahwa kita adalah murid yang kreatif. Contohnya, kita yakin bahwa kita adalah siswa yang bisa bekerja sama. Ya, nanti ini kita pilih nanti kira-kira yang mana yang mau kita gunakan di kelas kita, sikap kebajikan yang mana, ya? Mengerti? Kita lanjut sedikit. Nah, ini kita sudah masuk di tahap membuat keyakinan kelas, ya. Nanti Pak Guru bagikan ke kalian kertas ini satu orang satu, tulis di sini yang satu saja. Kira-kira apa yang pengen kalian peraturan apa keyakinan apa yang pengen kalian munculkan di kelas ini, ya? Misalnya, Pak, kelas kami inginnya menjadi kelas yang indah. Boleh tulis saja, ya. Bebas. Duduk saja nanti Pak Guru yang bagikan. Oke. Nanti kalau sudah maju ke depan, tempelkan di sini. Oke. Tulisnya begini ya. Ya, jadi nanti bisa ditempel begini. Boleh satu, boleh dua. Awas lem belakangnya jangan sampai dipegang. Lem belakangnya jangan dipegang. Nanti tidak bisa nempel. Di belakang itu ada lem, jangan dipegang. Biar aja jangan langsung begitu. Tulis di sini. Satu, dua, ya. Nih, Riko. Tulisnya yang agak besar nggak apa. Nih, lemnya jangan dipegang ya. Masa dibalik langsung tulis aja dulu ya. Jangan. Belakangnya nggak usah. Untuk contohnya di depan. Nah, dilarang membuang sampah, kembalikan barang ke tempatnya, apa lagi ya? Ini ada yang harus dipegang, biar nanti tulis di sini aja, ya. Tulisnya berdiri ini. Tulisnya di sini. Tulisnya. Itu contohnya di depan. Apa yang pengen kalian buat dalam kelas ini? Misalnya, saya pengen kelas ini ketika ada teman
nilainya Faira, nggak apa-apa. Oke. Aku saya tersebut. Halo. Ya. Oke. Berkejahatan janda. Sedikit kelihatan. Iya kan. Nanti Pak Guru baca. Sudah? Ini? Farel sudah, kalau sudah simpan di depan. Tempen. Tempel. Salah di bawahnya aku. Pak, nanti Pak. Nanti Pak sini. Pak nanti sini tempel lagi Pak. Ya, nanti itu dari tempel itu ditulis. Ya. Sudah? Jangan dulu. Kipas. Duduk. Ini sudah nih. Ada kipas Pak. Ada kipas Pak. Ya. Mana ada kipas? Coba. Fokus ke depan. Terus ke depan. Oke, duduk yang rapi. Kita tepuk-tepuk dulu ya, biar semangat. Masih ingat tepuk semangat? Oke, siap. 1, 2, 3, tepuk semangat. Bagus. Sekarang kita coba tulis apa tadi yang sudah kita tempel di depan ya. Ada yang bisa bantu Pak Guru membacakan tulisannya? Coba bergantian mulai dari Faira. Baca tulisannya sendiri, maju ke depan. Kamu yang baca, Pak Guru yang tulis. Ini nyari. Kelas yang indah. Apa lagi? Tahu ya. Tidak boleh mencontek. Sekarang ini baca tulisannya sendiri ya. Nah ini sama, karena sama jadi nggak perlu tulis ya. Langsung digabung jadi satu dengan punyanya Faira yang mulai menjaga. Yang kedua apa? Harus mengerjakan PR. Oke, duduk nih. Gimana? Maju ke depan baca tulisannya. Baca kertas yang nonton. Baca. Ganti-gantian nanti Riko Farel. Maaf ya. Dilarang bertengkar di kelas. Apa lagi? Satu aja, oke dulu. Lewat sana, lewat sana, lewat sana, lewat sana. Nah, Riko. Duduk. Baca benar. Pak, saya Pak mau indah. Kelas yang indah. Ada nggak kelas yang indah di sini? Ada ya, yang nomor 3. Jadi untuk penyanyi Riko kita gabung menjadi satu yang di kelas yang indah. Oke, duduk. Tepuk tangan buat Riko. Duduk. Sekarang Farel. Apa? Kelas yang bersih. Nah, kelas yang bersih. Oh iya, berarti. Oke, duduk Farel. Oh, di dua ya? Ya, lanjut. Oke, dua. Kelasnya mau bagus. Kelas mau bagus. Oke. Nah, coba kita bandingkan nilai-nilai kebajikan tadi. Ingat nggak nilai kebajikan tadi itu apa aja? Coba kita buka kembali nilai kebajikan tadi ya. Nih,
Kira-kira di dalam membuang sampah itu apa di sini nilai kebajikannya ya? Yang mana yang berhubungan dengan nilai kebajikan? Kalau dilarang membuang sampah, mandiri. Mandiri kok, Pak. Mandiri. Ya, kita boleh masukkan nilai mandiri. Ini kita ganti mandiri. Kita lihat yang nomor 2. Apa yang nomor 2? Kelas yang indah. Kelas yang indah itu nilai kebajikannya yang mana? Kreatif. Jadi kreatif nanti membuat hiasan-hiasan nilainya kan? Kita masukkan nilai kreatif. Udah kayak huruf opa. Kreatif. Nah, kemudian yang ketiga, tidak boleh mencontek. Itu yang mana ya nilai kebajikannya? Percaya diri. Jadi kita nggak perlu mencontek, kita harus punya percaya diri bahwa jawaban saya. Sudah? Kita pulangnya nanti di angka 3 ya. Ayo cepat sini. Masa banyak-banyak ini. Masih ada yang berikutnya nih. Satu, nggak usah, nanti aja belum selesai nih, masih ada yang mau ditulis. Oke? Biar aja dulu. Takut diam. Sudah nih, banyak kali nih. Sudah cukup nih, sedikit aja. Nggak usah dihabisin sampai bawah, ada. Oke, ini sudah cukup. Udah apa? Biar aja kosong aja. Tempel di sebelah sini. Oke, kalian sudah menulis di depan. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Ini yang pertama, tampak seperti membantu teman, kemudian bertanggung jawab, baik, kompak, bagus, indah, rukun, menghargai perbedaan. Jadi ini semua bagus ya. Jadi sudah sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian yang tidak tampak seperti itu apa? Tidak mau membuang sampah. Nah itu tidak boleh ya. Kemudian apa lagi? Tidak hormat kepada guru. Ya, itu bukan sikap dari nilai-nilai yang tadi. Kemudian apa lagi? Tidak membuang sampah. Nah ini banyak ya. Nah itulah perilaku yang tidak tampak seperti keyakinan kelas tadi. Jadi tidak boleh. Kira-kira kalian mau ikut yang mana? Yang ini atau yang ini? Kiri atau kanan? Yang setuju kiri angkat tangan. Yang mau ikuti yang kanan angkat tangan. Oke. Lanjut ke bawah. Kita pindahkan dulu keyakinan kelasnya. Nah, sekarang kita menulis
murid tugasnya apa? Kemudian guru tugasnya bukan. Nah, mudah kan? Tulis satu aja. Tulis aja di situ ya. Oke, nih ambil satu dulu. Ambil satu. Nah, tulis dulu ya guru tugasnya apa ya. Ambil. Ayo tulis. Boleh misalnya guru tugasnya membimbing. Pendek-pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Ini Pak Guru pindahkan ya. 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 Ya, guru membikin pintar.